itu juga pelayanan informasi. Berikutnya dokumentasi. Jadi yang mendapatkan obat rawat rekonsiliasi itu juga harus tercantum di rekam medis sehingga komunikasi antara tenaga kesehatan melalui rekam medis itu bisa terjalin dengan sangat baik. Dulu apoteker nggak boleh ngisi rekam medis ya, tapi sekarang sejak adanya farmasi klinik berubahnya paradigma dari drug oriented ke patient oriented sudah memperbolehkan apoteker untuk menulis rekam medis. Rekonsiliasi obat yang telah dilakukan, kemudian dicek potensi adverse drug reaction, interaksi obat, duplikasi terapi, masalah dosis yang terlalu tinggi, terlalu rendah, perlunya tambahan daripada obat, ataupun ada obat yang salah resep, ataupun ada penambahan daripada obat yang seharusnya diberikan kepada pasien, terdokumentasi dari rekomendasi apoteker. Sehingga problem discrepancies perbedaannya seperti ini. Duplication, adjustment, deletion, ini poin-poin daripada DRP itu bisa kita deteksi lebih awal DRP ini. Cuman problemnya sampai saat ini adalah ketika kita mengasesmen DRP itu dokter menganggap kita itu sebagai polisinya mereka gitu kan, yang selalu mengawasi cari-cari kesalahan dokter gitu loh. Itu menjadi judgment ataupun yang menjadi apa ya, dicap gitu apoteker itu. Padahal sebenarnya assessment drug related problem tidak kita expose ke media, nggak kita expose ke pasien, ke perawat, enggak. Itu hanya sesama tenaga kesehatan, tenaga medik aja sebenarnya, antara dokter dengan apoteker yang bila perlu dok sebenarnya dan problem yang berpotensi menimbulkan problem ke depannya. Saya rekomendasikan seperti ini karena saya memiliki background kuat pada evidence base ini, gitu loh. Itu sebenarnya beberapa dokter yang sudah paham tentang peran farmasi dia akan meng-approve, tapi most of them masih belum menerima audit apoteker sebagai part khususnya untuk mengasesmen DRP ini. Sebenarnya tujuan kita sama, ingin membuat pasien itu menjadi safe dan segera mencapai goal terapi sesuai dengan yang telah direncanakan. Salahnya sebenarnya kita bisa mendeteksi lebih awal potensi problem penggunaan obat yang fisiologis diagnosis tidak kan, apoteker dari mendiagnosis tapi menganalisis kondisi. Kita berfokus ke medication related masalah pencegahan. Jadi tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan medication reconciliation, membuat list, ya list taken by the patient at home and the hospital unit. Jadi pasien itu kadang-kadang dia di rumahnya juga menjalankan alternatif medicine, ya menggunakan obat-obatan tradisional, melakukan akupuntur, mengkonsumsi air dari ekstrak tanaman B yang juga berpotensi berinteraksi dengan obat. Ya, juga obat. Nah, setelah melis itu baru kita mendevelop atau mengembangkan list mana yang that will be written by the new physician, mana obat-obat nanti yang akan dibutuhkan oleh another doctor ya. Dalam hal ini ketika banyak yang mengerti form rekonsiliasi ini akan dibaca oleh dokter-dokter dan akan saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dimudahkan lagi dalam prescribing gitu. Rekonsiliasi, apoteker datang kepada pasien, cek sebenarnya obat apa yang dibawa di rumah, obat ini help arahkan komoditi dan cek dokternya bahwa memastikan bahwa tidak akan adanya lagi duplikasi. Setelah dokternya menulis resep lagi dari hasil rekonsiliasi itu, kita ngecek ulang lagi, yang memastikan lagi kali dan cek bahwa pasien ini benar-benar mendapat obat yang tidak label, yang bebas dengan problemnya complex data, clinical decision based data. Nah ini artinya clinical decision ini terkait dengan assessment DRP itu ya, decision atau ini dosisnya terlalu rendah, ini terlalu tinggi, ini perlu penambahan terapi, ini ada potensi interaksi obat,
ini ada potensi menimbulkan efek dan yang kena infeksi, ada reaksi hipersensitivitas sebelumnya. Ya, kemudian baru inform the physician consultation leads to the patient caregiver. Nah, bisa disebutkan kepada perawat, kepada dokter yang menangani pasien ini. Nah, tahapan merekonsiliasi obat. Kenapa rekonsiliasi itu menjadi penting? Salah satu cara mengkomunikasikan obat-obat apa yang sudah pernah didapatkan, apa yang akan diresepkan, mana yang harus kita stop, mana yang di continue lagi. Ini penting tercatat, terdokumentasikan lengkap di dalam form medication. Untuk bisa mengidentifikasi ini terjadi ya pasti kesalahan. Ya, kalau di Bali yang namanya putu, made, nyoman, banyak plus dengan misalkan dan alamat satu lagi minimal 2, name and birth date itu adalah salah satu untuk pasien yang kita rekomendasi. Selalu tanyakan kepada pasiennya apakah dia ada alergi, apa saja pas prescription medication itu apa saja obat-obat yang diresepkan sebelumnya, yang dia konsumsi sebelumnya. Obat-obat OTC ya over the counter itu obat-obat bebas logo hijau logo biru yang terintake ataupun disimpan di rumahnya, sehingga kita bisa mendeteksi semua masalah ataupun DRP yang mungkin terjadi, tapi kan nanti akan ada resepnya. Ya, alergi itu terjadi, alergi tidak hanya untuk alergi obat, persepan yang sifatnya di gangguan irama jantung kan terus apa ICD ya CRT itu loh, device yang akan ditanam di jantungnya ya, ada kabel-kabel yang dari latex. Nah, kadang juga alergi latex itu bisa dideteksi lebih awal ketika pasien ini membutuhkan aktivitas yang menempel pada tubuhnya. Ya. Yang paling sering itu ini formnya formulir salah satu form yang direkomendasikan oleh Dirjen apa saja obat yang dibawa dari rumah. Jadi kalau pernah terjadi alergi sama obat ini seperti kemudian dokumentasi secara digital, zaman sekarang pasti digital ya, sehingga nanti ketika diresepkan sama dokter akan ada warning ketika diresepkan obat-obat yang diinjeksi. Dan next adalah jenis obat yang akan diresepkan in the future ataupun akan dia bawa pulang setelah dia outpatient ataupun setelah dia discharge dan dia pulang, dosisnya berapa, lamanya berapa, alasan menggunakannya, lalu tidak. Nah, ini nanti akan disemprang-semprang, akan diurus oleh apotekernya disertai dengan monitoring. Jadi pasien pulang pun harus dimonitoring, nggak boleh dilepas gitu aja, Bu, bulan depan balik, itu enggak ya. Jadi sebenarnya secara ideal apoteker pun harus melaksanakan pelayanan pasca rawat inap itu. Ketika pasien itu discharge, setelah dia keluar dari rumah sakit, kita harus tetap memantau perkembangan medis pasiennya secara obat-obat yang dibawa pulang, sehingga obat-obat ini akan bisa kita jamin atau assurance bahwa pasien itu pulang dengan langsung. Ya, cuman sekarang pakai telemedicine dalam upaya monitoring pun sangat direkomendasikan ya, kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakannya home care. Home care itu biayanya besar. Dalam tanda kutip kita secara jasa pelayanan itu tidak dibayar untuk home care, jasa praktek kita itu memang belum ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Itu belum ditetapkan oleh ikatan profesi dan memang masih ada yang menjalankan, ada yang enggak rumah sakit karena nggak ada aturan yang kuat gitu ya. Kalau hanya dari profesi yang berjuang sendiri agak berat memang jasa pelayanan atau jasa praktek komputer secara minimum. Kalau itu gede, jangankan home care, semua proses monitoring itu akan dilaksanakan oleh apoteker, tapi dengan jumlah kapasitas yang sudah ditetapkan ya. Misalkan satu apoteker tersebut untuk 30 pasien itu. 30 pasien rawat inap, mungkin untuk yang home care itu maksimal 5 dimonitoring. Makanya butuh banyak sekali apoteker ke depannya di rumah sakit untuk bisa berpraktek klinik secara langsung yang lapangan pekerjaan sangat banyak sekali adik-adik, khususnya untuk sektor farmaceutika. Sekarang ini udah kebutuhan apoteker meningkat, tapi suplainya masih sedikit ya, suplai apotekernya. Cuman di Bali, sebenarnya program profesi yang ada di Bali itu hanya di Udayana ya. Belum ada program profesi apoteker yang dibuka di Bali selain itu. Banyak nanti orang yang itu akan kuliah
kembali segera memenuhi kebutuhan apoteker di seluruh Indonesia. Nah, itu ya kisah kita nanti saya akan berikan tugas melakukan proses rekonsiliasi. Kalau ada waktu, kalau enggak ya itu yang poin penting dari medical reconciliation dan drug interaction ya. Peran kita sebagai seorang farmasi klinis untuk bisa lebih terdepan. Rekonsiliasi medis adalah salah satu tugas seorang apoteker di pelayanan ya, mau di apotek, mau di yang wajib diatur oleh. Jadi ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit mewajibkan rekonsiliasi obat atau medication reconciliation ini adalah salah satu tugas yang wajib dilakukan oleh seorang apoteker yang berpraktek. Interaksi obat itulah ilmu-ilmu dasar yang bisa kalian gunakan untuk mendeteksi lebih awal potensi interaksi yang terjadi, sehingga kalian bisa mencegah lebih awal hal-hal yang merugikan pasien, yang membuat pasien itu menjadi error ya. Error itu sangat diminimalisir dengan kondisi-kondisi. Oke, jadi sudah habis ya materi saya ya, dari interpretasi data klinik, medication error, interaksi obat, dan medication reconciliation. 4 topik ini untuk materi UTS. The next kita akan belajar kasus-kasus saja ya, pada gangguan fungsi liver, kemudian pada geriatri, kemudian pada apa satu lagi obesitas. Nah, itu merupakan salah satu special condition atau special population yang memang ada harus sentuhan dari seorang farmasi klinik untuk bisa membuat pasien-pasien dengan kondisi khusus itu menjadi aman ketika menjalankan terapinya, khususnya ketika dia menjalankan terapi rawat jalan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, nah, ini kronik. Gitu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup dan akhiri pertemuan ini. Cukup ya? Dari saya cukup, Pak. Nanti sambil jalan kita ini ya, nanti ujiannya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita diskusikan selama perkuliahan ya. Nanti saya akan kasih informasinya minggu depan. Minggu depan kita akan ujian dulu, nanti setelah itu baru kita lanjutkan ke topik seterusnya. Ya, kalau gitu saya akhiri ya, bila kita pada sore hari ini. Terima kasih perhatiannya adik-adik, selamat sore semua. Terima kasih Pak, selamat sore.